siang, salam sehat. Perkenalkan saya Binta Riana Sisilia, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2023 LPTK Universitas 11 Maret dengan NIM 201502919726. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan tema bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, semuanya luar biasa. Jadi pada hari ini kita bertemu lagi. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa supaya pembelajaran kita hari ini diberkati dari awal tengah akhir nanti. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan Ingrid. Untuk itu anak-anak ibu semuanya silakan mari kita berdiri ya. Sebelum berdoa kita menyanyikan lagu ini supaya lebih bersemangat. Siap? Siap, Bu. Tangan ke atas Mengawai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang, burung yang cantik, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pada pundak, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini kami dapat berduduk di tempat ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mengadakan kegiatan kami yaitu belajar mengajar. Kiranya Engkau yang campur tangan dalam kegiatan kami agar lancar mulai dari awal tengah hingga akhir nanti. Siap, kepada Ibu Guru hormat, Selamat siang, Bu. Apa kabar, Bu? Oke, memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau melihat kehadiran atau mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada yang tidak hadir ya. Berarti semuanya hadir. Oke, pada pembelajaran kita hari ini, jadi banyak yang kalian lakukan ya. Ada penilaian, ada diskusi kelompok, dan juga presentasi. Ibu harap nanti kalian bisa melakukannya itu baik sendiri maupun bersama kelompoknya dengan baik. Karena semua akan Ibu nilai. Ya, akan ada penilaian. Jadi sangat diharapkan untuk keaktifan ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang mau Ibu tanya ya. Oke. Indonesia dengan Singapura berada dalam satu kawasan. Betul ya? Betul. Kawasan apa? Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga merupakan kawasan Asia Tenggara ya. Begitu juga dengan negara Singapura. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang membedakan antara negara Indonesia dengan negara Singapura? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya Bu. Kania. Oke, kalau Indonesia itu dipimpin oleh presiden, sedangkan Singapura dipimpin oleh perdana menteri. Bagus. Dona. Indonesia itu negara maritim, sedangkan Singapura itu dia negara laut. Oke, Indonesia negara maritim, Singapura negara industri. Bagus. Siapa lagi? Gaby. Indonesia masih negara berkembang, sedangkan Singapura itu sudah negara maju. Iya. Indonesia masih negara berkembang. Singapura sudah menjadi negara maju. Siapa lagi? Iya, Peter. Indonesia terlalu banyak SDM-nya, sedangkan Singapura terlalu sedikit SDM-nya. Indonesia terlalu banyak SDM-nya. Sementara Singapura masih sedikit. Ada lagi? Silakan. Indonesia memiliki wilayah yang luas, Ya. Singapura memiliki wilayah kecil.
Iya, Indonesia memiliki wilayah yang luas, sementara Singapura memiliki wilayah yang kecil. Bagus. Ada lagi yang menambahkan? Mata uang Singapura itu dolar, Singapura mata uang Indonesia itu rupiah. Iya, mata uang Singapura adalah dolar, sementara Indonesia adalah rupiah. Iya, oke ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang IPM dan bonus demografi. Ada yang pernah mendengar IPM? Indeks pembangunan manusia, Bu. Indeks pembangunan manusia. Bonus demografi? Belum ya? Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini menganalisis indeks pembangunan manusia atau yang disebut dengan IPM. Yang kedua, menganalisis bonus demografi. Jadi tadi yang kalian sebutkan bahwasanya Singapura itu adalah negara industri, Indonesia negara maritim. Singapura merupakan negara maju, Indonesia negara berkembang. Singapura mata uangnya dolar, Indonesia rupiah. Jadi yang kalian sebutkan itu berhubungan dengan indeks pembangunan manusia. Ya, indeks pembangunan manusia. Kalau bonus demografi itu, bonus demografi artinya penduduk yang usia produktif lebih banyak dari usia yang tidak produktif. Oke, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, Ibu mau melakukan untuk kalian tes diagnostik. Ya, tes diagnostik itu untuk mengetahui kemampuan awalmu. Ada 5 soal ya. Sudah, silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai ya? IPM itu adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup manusia. Kalau IPM-nya kurang dari 50, berarti negara itu atau daerah itu dikatakan rendah. Bahwasanya bonus demografi di Indonesia nanti akan terjadi pada tahun 2030. Bonus demografi, angka usia produktif lebih banyak dari usia produktif. DR itu dependensi ratio. Dependensi ratio ya. Usia produktif kali 100. Persiapkanlah dirimu menjadi manusia yang berkualitas. Silakan disimak videonya. Setiap tahunnya, jumlah penduduk di dunia terus bertambah dan angka tersebut akan bertambah. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berada pada rentang umur 12 tahun hingga umur 64 tahun. Kondisi bonus demografi. Dan yang terakhir adalah membuka lapangan pekerjaan baru guna menyerap tenaga kerja di sekitar tempat kerja. Apa yang bisa kamu dapatkan dari video tersebut? Silakan. Ya. Menurut saya Bu, kunci dari bonus demografi yang akan kita dapat nanti itu adalah para penduduk yang berusia produktif, karena jika mereka tidak melakukan kegiatan atau pendidikan atau meningkatkan skill mereka yang berusia produktif ini, maka tujuan yang akan didapat untuk dalam bonus demografi itu akan tidak tercapai. Tujuan kita menjadi negara maju itu akan tidak tercapai. Tepuk tangan dulu. Salah satunya yaitu peningkatan sumber daya manusia. Karena pada masa itu produktif itu yang paling penting kan sumber daya manusia, dan pada saat
masa produktif itu sumber daya manusia sangat dibutuhkan, yaitu yang terpakai apa yang didapat saat pendidikannya, apa penguasaan teknik yang didapat, jadi itu bisa dituangkan dalam pekerjaan. Jadi sumber daya manusia itu tidak terbuang dengan sia-sia, jadi pengangguran tidak banyak dan bisa jadi bermanfaat untuk kesejahteraan keluarganya gitu. Yang kedua, penguasaan teknologi. Jadi saat kita melakukan pekerjaan, kita juga harus bisa menguasai teknologi, karena dengan teknologi kita bisa mempermudah kerjaan kita. Jadi pada saat usia produktif tadi adalah masa-masa sangat penting dalam penggunaan teknologi. Jadi teknologi itu bisa kita gunakan dengan sangat baik. Jadi bukan teknologi yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai teknologi. Oke, ini Jadi ada 3 negara yang sudah berhasil di Asia ya, yang sudah berhasil melewati masa bonus demografi, yaitu negara Korea Selatan, negara Singapura, dan juga negara Jepang. ada lagi Kolose. Bagaimana Kolose? Saya cukup paham, Bu. Selanjutnya kita akan berkelompok ya. Ketua kelompok silakan membagi tugas temannya dengan bijaksana. Harapkan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Oke, ketua kelompok menjemput LKPD-nya. Dibaca apa yang menjadi instruksi 16/5 ya. Analisis apa upaya untuk menyelesaikan tersebut. Iya, masalahnya dan upayanya. Ini di sini kan. Itu dinilai kerjasama, kemampuan komunikasi nanti pada saat presentasi, penguasaan materi, menghargai, mempertahankan pendapat. Itu dibuat. Jadi kalian baca ini. Kalau masih kurang kelompok ini dan teman-teman. Mari kita sambut kelompok ini. Dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun masalah kelompok kami di sini adalah kepadatan penduduk Jakarta 118 kali lipat dari rata-rata nasional. Nah, jadi di artikel yang diberikan ini DKI Jakarta itu mengalami masalah, yaitu adalah kepadatan penduduk, di mana penduduk DKI Jakarta itu mencapai 11.063.324 jiwa. Kedua, membuat undang-undang yang menetapkan batas usia menikah. Jadi tidak kalau usianya belum produktif, jangan menikah dulu gitu. Jadi bisa terkontrol gitu loh. Yang kedua yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan. Jadi gini, contohnya misalnya kalau masalah sekarang lah ya, di daerah Jawa itu kan pembangunannya kan sudah mulai berkembang. Jadi kebanyakan dari kita itu berpikir bahwa nanti besar mau kerja lah di daerah Jawa gitu. Soalnya kan pembangunannya ada banyak gitu. Jadi setidaknya pemerintah ini harus meratakan setiap pembangunan yang ada di Indonesia. Tentang pendidikan dan mutu pendidikan mereka pasti sudah lebih baik kan. Nah jadi kalau aku pribadi, aku lebih baik mengambil ilmu ke sana, mencari ilmu, menempuh pendidikan ke sana, dan membangun daerahku yang masih terkadang terpencil itu. Sebelumnya kami ada pantun. Makan miso di tengah taman. Cakep. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan LKPD yang gambar pada kertas LKPD ini. Kami ini gambar hasil sensus penduduk pada tahun 2020, di mana pos Gen Z itu berada pada 10,88%, Gen Z 27,94%, milenial 25,87%, Gen X 21,88%, dan baby boomer 11,56%. Kalau jika dikelola dengan baik, ini dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Yang kedua ada dividen demografi. Bonus demografi dapat memberikan dividen demografi yang berarti adanya peningkatan pendapatan per kapita karena jumlah penduduk yang bekerja lebih banyak daripada jumlah penduduk yang bergantung. Yang kedua itu, apakah permasalahan laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi dan kenapa hal tersebut dapat terjadi? Permasalahan laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi karena beberapa faktor berikut. Yang pertama, tingkat kelahiran yang tinggi. Meskipun tingkat kelahiran telah menurun dalam beberapa dekade terakhir, namun masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya, kami persilahkan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, kan tadi dampak negatif dari bonus demografi ada 4 ya. Jadi pertanyaan saya, apa upaya pemerintah? Baik, salah satu cara pemerintah mengatasi masalah di bagian pengangguran itu seperti menambah lapangan pekerjaan. Kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa masyarakat di Pulau Jawa sangat banyak, sedangkan di wilayah-wilayah lain tidak sebanyak di Pulau Jawa? Apakah dampak negatif itu dapat mempengaruhi kehidupan sosial atau kesenjangan ekonomi? Jawabannya berpengaruh. Misalnya nih kan, di Jawa itu kan banyak masyarakat yang maju nih kan, dan juga pendidikannya pun tadi pendidikan di Jawa lebih banyak. Jadi otomatis pola pikir di masyarakat Jawa pasti lebih terbuka dan lebih modern dibanding masyarakat di luar Jawa atau di daerah-daerah terpencil. Maka dari itu menjadi memiliki kesenjangan antar daerah-daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, perkenalkan kelompok kami. Ada saya Gabriela Cidaon. Oh, saya Gilbert. Saya Kesia. Saya Lydia. Jadi Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi, di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia tidak produktif. Berdasarkan artikel tersebut, ada dua masalah sosial dan lingkungan yang akan muncul di ibu kota Jakarta. Ini pertanyaannya dijawab oleh Lydia. Pertama, jika jumlah usia produktif meningkat dan tidak dikelola dengan baik, akan menjadikan beban bagi negara. Kami itu di bidang sosial untuk mengatasinya, yaitu untuk mengatasinya dibutuhkan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM, menyediakan lapangan pekerjaan, dan dalam masalah lingkungan membatasi daerah pemukiman. Oke, saya bertanya, apa persiapan yang harus dilakukan dalam mengatasi banyaknya usia produktif di masa yang akan datang? Pengangguran itu kan terjadi karena sumber daya manusia yang kurang. Ya. Nah, sedangkan kalau misalnya ada lapangan mobil, para pekerjanya ini yang berkualitasnya gimana? Supaya yang ada katakan tadi tidak berhasil, apa yang Anda lakukan lagi? Pertanyaannya saling berkesinambungan, mulai dari nomor 4, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu bukan tentang SDM aja. Jadi kita akan gabungkan pertanyaannya, cara mengatasi SDM yang kurang berkualitas dan bagaimana persiapan cara meningkatkan SDM. Itu lagi intinya kan teman-teman. Oke, akan dijawab yang pertama oleh Setia. Tadi untuk cara meningkatkan kualitas SDM. Yang pertama itu kan kita harus kasih dulu pendidikan. Itu untuk segi dalam intelektual atau pengetahuan. Nah, setelah mereka mengetahui yang menguasai kemampuan secara teori, masuk ke skill atau pengaplikasiannya secara langsung, yaitu dengan melakukan pelatihan seperti yang tadi video tadi, melakukan dalam informasi, teknologi informasi, terus tata boga, tata busana, otomotif dan lain sebagainya. Itulah caranya. Jadi yang kayak tadi bilang memang dalam pendidikan ya sering-sering melakukan training, terus kayak kesehatan itu juga berkaitan sama SDM. Percuma orang pintar tapi kalau kesehatan mentalnya nggak sehat ya kan. Habis itu peran pemerintah sih lebih penting di peningkatan SDM ini. Bisa aja dengan cara pemerintah harus lebih sering mengadakan tentang seminar-seminar gimana sih cara menghadapi mengatasi kehidupan di era industri 4.0 sekarang. Nah, itulah cara-caranya menurut kami. Terus yang kedua, mengurangi pengangguran di Indonesia. Nah, jelaskan oleh Kesia.
Yang kedua, cara mengurangi pengangguran di Indonesia. Itu balik lagi ke nomor 1. Karena kan orang-orang itu kayak mencari orang-orang yang berkualitas kan. Suatu lapangan pekerjaan itu pastinya mencari orang-orang yang berkualitas, SDM yang berkualitas gitu. Jadi kayak nggak ada aja gitu, walaupun banyak lowongan pekerjaan tapi orang-orang nggak berkualitas, tetap aja nggak terima kan. Jadi balik lagi yang pertama, harus ditingkatkan dulu SDM-nya. Terus kalau udah ditingkatkan SDM-nya, barulah dibuka lagi lapangan pekerjaan. Gitu. Untuk yang terakhir pertanyaan Richard. Apa yang akan kami lakukan kalau ini nggak dilaksanakan upaya-upayanya? Yang pertama dari yang upaya meningkatkan kualitas SDM. Nah, seperti yang kita lihat di pekerjaan sekarang, karena kualitas SDM Indonesia itu kurang baik, banyak kan dari negara asing. Nah, karena banyak dari negara asing, Indonesia jadi berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Jadi menurut kami itu memberi konsekuensi dan langsung memberi bukti. Kalau kalian nggak berkualitas, ya kalian nggak akan dipakai. Jadi akan sadar sendiri manusianya, akan meningkatkan dirinya, meningkatkan kualitasnya, dan supaya dia digunakan. Gitu ya. Nah itu dia ini nggak efisien untuk apa? Untuk mengapakan pemukiman itu, karena kita tahu sendiri ya, kalau apartemen ini kan kita sewa secara mahal kan. Jadi pokoknya ini efektifnya cuma untuk orang-orang yang berkalangan sosialnya menengah ke atas doang, nggak untuk yang kalangan sosial rendah gitu. Jadi rasaku ini nggak efektif untuk apa mengurangi pemukiman. Dampaknya terhadap pembangunan di Indonesia. Oke, sebelum itu anggota kelompok kami Citra, Teresa Irtona, saya sendiri Kania, selanjutnya Natalia, Richard, dan Ika. Jadi sebelum itu kita akan bahas dulu ya, apa itu bonus demografi. Seperti yang katakan tadi adalah bonus demografi adalah jumlah penduduk produktif atau rentang usia 15 sampai 64 tahun lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif atau penduduk dengan usia di bawah 15 tahun atau di atas 60 tahun. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya teman-teman, apakah kebijakan entrepreneurship ya cocok sebagai bekal menghadapi bonus demografi? Kita sekarang kewirausahaan gitu kan, dan pertanyaan itu kan berdampak positif semua gitu kan bagi lembaga negara kita. Bagaimana bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar masyarakat itu bisa menjadi entrepreneurship ke depannya supaya bisa maju dan berkembang lagi. Mengedukasi masyarakat agar menjadi entrepreneurship yang berkualitas gitu. Oke, terima kasih. Saya dari kelompok berapa? Pak. Oke, tadi kan ditanyakan langkah-langkah cara agar administrasi ini bisa berjalan dengan baik, gitu kan? Maksudnya jadi nomor pertama itu bisa kita sebenarnya itu pertama langkah paling utama dan paling intinya itu dari diri kita sendiri. Bagaimana diri kita, tentang apa kita itu kita sendiri yang tahu. Dan selanjutnya yang kedua, keinginan kita. Dan yang ketiga bantuan dari seseorang atau dari masyarakat, dari pemerintah juga bisa dilakukan dengan cara seminar atau bisa dari internet juga banyak pengetahuan tentang bagaimana ada masalah atau berbisnis, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan diri sendiri juga bisa. Dan itu juga bisa menjadi salah satu bekal untuk menuju ya bonus demokrasi tadi ya, untuk mencapai masa-masa golden. Ya. Kami kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dengan permasalahan yang sudah disajikan dalam bentuk LKPD, maka kita akan menyimpulkan apa pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Yang saya ingin menyimpulkan dari kelompok kami yaitu kita akan mengetahui apa dampak dari dampak negatif maupun positif dan bagian dari entrepreneurship. Dan lah, terima kasih. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan yaitu ini kan berbicara mengenai bonus demografi, di mana kan kita masyarakat produktifnya itu kita semua lagi dan yang ditekankan itu adalah SDM seluruh Indonesia itu ada di itu dari kita sekarang yang menurutku pendidikan itu juga SDM itu kan ada pendidikan. Jadi kalau teman-teman
masyarakat produktif itu yang untuk membangun bangsa ini, dan bangsa itu gimana keberhasilan bonus demografi ditentukan oleh kita semua. Jadi dari kita yang belajar di masing-masing sampai kita bisa membuat masa depan Hari ini bagaimana itu bonus demografi? Bonus demografi itu kan keadaan di mana penduduk usia produktif itu lebih banyak daripada penduduk usia yang tidak produktif atau belum produktif. Nah, nanti penduduk usia produktif ini kita harus tahu bagaimana persiapan yang diperlukan agar penduduk usia produktif ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang bagaimana bagi negara kita akan maju lagi ke depannya. Itu sangat berpengaruh besar dalam pembangunan ekonomi sosial bagi suatu negara jika dimanfaatkan dengan baik. Oke, itu ya kesimpulannya. Jadi selanjutnya kalian akan mengerjakan tentang sumatif. Jadi ini tolong dikerjakan sendiri dan ini akan ada nilainya ya. Jadi untuk itu silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit, ada 10 soal. Sabar ya. Silakan dikerjakan. Sudah siap? Sudah, Bu. Untuk selanjutnya, silakan dibuat refleksi sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Ya, silakan diisi refleksinya. Apa lebih menjauhkan? Jadi, yang bisa kita simpulkan pembelajaran hari ini atau kesepakatan kita bahwa bonus demografi harus disiapkan dengan sumber daya manusia dengan pendidikan, keterampilan atau keahlian-keahlian. Kita harus meningkatkan ke SDM kita dan membantu pemerintah dari lapisan masyarakat, semua harus bekerja. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan kependudukan. Dan Ibu ingatkan, materi kita hari ini bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Silakan materinya kembali anak Ibu baca di rumah. Untuk itu kita akan tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas pertemuan hari ini dan kita tutup dengan doa. Silakan satu orang anak Ibu yang memimpin doa. Baik teman-teman, kita bisa berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas segala berkat-Mu kepada kami hingga pada saat ini kami dapat selesai dengan aktivitas kami di sekolah. Sebentar lagi kami akan pulang Bapak, kiranya Engkau memberkati kami di setiap perjalanan kami, jauhkanlah kami dari yang jahat. Terima kasih atas segalanya Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siap, Rag. Kepada Ibu Guru, hormat, Rag. Siap.